Kak Sandra. Sapa dulu yang di rumah Kak. Halo adik-adik, apa kabarnya? Nah, kita bertemu di bulan Juni. Kak. Iya. Sudah bulan Juni Kak Lea. Kita hitung hari. Wah ternyata Tuhan tetap melindungi kita ya. Tetap Kak. Iya. Tuhan nggak putus-putus melindungi kita Kak. Tetap melindungi. Iya. Karena itu kita mau nyanyi lagunya Ya. itu Kak. Apa Kak? Ajar kami Tuhan menghitung hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan.
bangkit berdiri. Mulia namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, betapa agung dan mulialah namamu. Karena itu kami datang kepadamu memuji dan membesarkan namamu ya Tuhan. Dan betapa besar karyamu bagi kami semua anak-anakmu. Ketika kami menghitung hari-hari, kami selalu ingat bahwa setiap hari kami ada dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan saat ini pun kami diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat rohani melalui ibadah online. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah anak-anak-Mu yang beribadah dengan sungguh. Biarlah Tuhan yang memberkati kami satu demi satu. Kami menerima berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan, dan kasih dari Tuhan yang tak pernah berubah itu. Terima kasih ya Bapa, Engkau hadir dan memberkati pujian yang akan kami naikkan dan firman yang akan kami dengarkan. Dan kami mau mulai kebaktian ini hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Benar Kak, Ya. Tuhan itu baik Kak. Baik banget ya Kak. Meskipun sekarang lagi Pandemi. virus kemana-mana Kak. Iya. Nah, Tuhan tetap sertai kita. Tetap sertai. Buktinya kita masih sehat ya Kak ya. Bisa beribadah ya Kak. Ya benar, Iya, meskipun orang tapi kita tetap dikasih kesehatan. Iya. Itu baiknya Tuhan. Betapa Kak. baik Tuhan itu ya. Kita pujikan lagu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita mau mengakui kebaikan Tuhan. Berdiri ya Kak ya. Berdiri ya, biar semangat ya, Kak. Tetap berdiri biar Ya. semangat. Adik-adik berdiri ya, sambil tepuk tangan nyanyi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku berjalan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat. Hosana aku memuji Tuhan. Hosana aku memuji Tuhan. Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku berjalan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana aku memuji Tuhan. Hosana aku memuji Tuhan. Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana,
semangat Kak. Semangat. Kakak di sini sampai ngos-ngosan, ya di rumah harus semangat ya Kak ya. Pasti juga adik-adik semangat loh Iya Kak. Kak, sambil Karena gerak-gerak ya Kak ya. iya, hosana, Ingat waktu puji Tuhan. sekolah minggu Kak. Iya. Kalau di sekolah minggu kan seru Kak. Nah di rumah Tetap meskipun sendiri tetap seru tetap Kak. seru. Iya. Pujian buat Tuhan ya Kak ya. Iya. Ya. Kita mau firman Kak. Iya, saatnya Nah. kita mau dengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui kakak sekolah minggu. Kak Uci ya Kak Menyiapkan hati firman kita. ya. Iya Kak Uci Kak. Iya. Menyiapkan hati kita, Iya. duduk, siapkan Alkitab ya Kak ya. Iya betul. Nah, kita nyanyikan apa Kak? Lingkupiku. Lingkupiku, biarlah Tuhan sendiri yang melingkupi kita dengan kuasanya untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam kehening. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami.
Hanya kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima pujian ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin belajar firman-Mu. Kami bersyukur, Engkau masih kasihi Tuhan. Engkau beri perlindungan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh Tuhan, menghadap hadirat-Mu, memberikan segala kehidupan kami melalui firman-Mu, belajar firman-Mu melalui Kak Uci. Tuhan Yesus, urapi kami, sucikan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat siang adik-adik, bertemu kembali di ibadah online hari ini di awal minggu bulan Juni ya. Ada yang pasti ada yang udah selesai ujian, udah liburan nih sekarang ya. Ada juga yang masih ujian tinggal beberapa hari lagi. Tapi ujian gak ujian atau libur gak libur, saat ini kita sama aja ya, di rumah aja. Tapi mungkin pas ujian selesai ini kita bisa full rebahan di rumah, 100% rebahan. Dan bagi kami emak-emak sangat bersyukur kalau anak-anak libur karena kita gak usah bangunin anak pagi-pagi. Kok jadi curhat ya, kita masuk firman ya. Nih adik-adik biasanya adik-adik nih yang di kelas Kanaan atau Sion, kebanyakan dan hampir semua adalah anak-anak yang sudah kenal Tuhan sejak masih kecil. Bahkan sejak lahir. Buktinya adik-adik diberi nama sesuai dengan tokoh Alkitab. Ada yang namanya Daniel, Rehuel, Misael, ada yang namanya dikasih nama Sipora, Deborah, ya kan? Tapi nggak ada kan yang namanya anaknya Goliat gitu ya, walaupun tokoh Alkitab gitu kan. Nah itu membuktikan bahwa adik-adik itu dilahirkan di keluarga beriman dan sudah kenal Tuhan atau beriman sejak masa kecil ya. Jadi ada juga acara di gereja kita karena belum bisa dibaptis, anak-anak masih bayi, ada acara penyerahan anak. Artinya sejak bayi diserahkan dalam pimpinan tangan Tuhan. Nanti kalau adik-adik sudah dewasa mengenal firman Tuhan, adik-adik di Sion boleh menerima baptisan air. Nah syaratnya paling enggak berumur 15 tahun, nah, kan? Tapi nggak semua kayak gitu ya adik-adik ya. Biasanya kalau adik-adik tanya mungkin ada orang tuanya, mama, papa, tante atau om. Ada yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat pas usianya menginjak remaja atau pas usianya menginjak usia matang ya, jangan bilang tua deh ya, matang gitu ya. Contohnya papa saya itu kan adik-adik sudah dengar ya kesaksiannya minggu lalu, Kak Uci Firman. Itu menjadi hamba Tuhan sampai saat dia dipanggil oleh Tuhan. Tapi dia nggak dari bayi jadi Kristen atau terima Yesus sebagai juru selamat. Dia baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada usia 29 tahun. Jadi adik-adik juga udah pernah dengar ceritanya. Dia menikah, terus punya anak yang pertama, namanya Handoyo. Pada waktu usia 6 bulan, Handoyo ini buta matanya karena kesiram minyak kayu putih pada saat dikasih minyak kayu putih pada saat selesai mandi gitu ya kan, bayi 6 bulan. Itu kesiram minyak kayu putih, matanya buta. Nah, bapak saya ini hidupnya juga bukan orang yang selama 29 tahun sebelumnya itu hidupnya juga awut-awutan, acak-acakan, gak kenal Tuhan dan bahkan hidupnya berandalan. Kak Uci juga udah pernah kesaksian, dia pokoknya lahir di keluarga yang kaya. Jadi dengan kekayaannya itu dia hidupnya ugal-ugalan, terus beli motor Harley dulu. Dengan hasil duit dia nipu mamahnya, bilang kuliah di 2 universitas dengan tujuan bisa dapat uang kuliah 2 universitas itu, terus dibuat beli motor, ugal-ugalan. Hidupnya dulu nggak ada dugem, istilahnya dulu dansa sampai pagi. Dan sampai usia 29 tahun ini mamanya terus mendoakan papa saya ini, aduh anak saya ini yang nomor 11. Jadi anaknya 11. Dia anak paling kecil. Aduh Tuhan, anak saya tolong nih yang nomor 11 biar bertobat, biar mau terima Tuhan sebagai juru selamat. Didoain, nggak tobat-tobat. Nah pada saat dia nikah, punya anak tadi, Handoyo tadi terus buta. Akhirnya dia berjanji, Tuhan aku mau terima engkau sebagai juru selamat asal anak ini sembuh. Dan sudah Kak Uci saksikan juga, didoakan oleh seorang pendetanya ibunya papa saya datang mendoakan. Dan bayi yang buta itu seketika itu juga matanya bisa melihat dengan normal kembali.
Padahal udah dibawa ke dokter, dibawa kemana-mana, nggak mungkin dioperasi karena korneanya sudah rusak. Nah sejak itu papa saya bilang, saya janji mau terima Tuhan sebagai juru selamat. Bahkan janjinya ditambah, bukan hanya jadi orang Kristen, saya mau jadi pendeta. Nah kan itu kan contohnya papa saya. Banyak juga mungkin dari adik-adik yang papa mamanya baru kenal Tuhan umur sekian. Nah sekarang kita tanya, kalau sebelumnya kita kenal Tuhan itu latar belakang kita yang jelek itu seberapa jelek sih? Seberapa jelek atau seberapa bagus yang layak untuk terima anugerah Tuhan? Ada nggak batasnya gitu? Kalau jahat banget gitu, kasih Tuhan udah nggak bisa membenahi orang itu. Nah sekarang kita belajar mengenai tokoh Alkitab yang bernama Paulus, dan sepanjang bulan Juni ini kita akan mengupas tokoh ini. Nah kita baca pertama di Kisah 9 ayat 3 sampai 5. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus ini adalah seorang penganiaya dan pembunuh pengikut Kristus pada zaman itu. Dan saat itu dia sedang perjalanan ke Damsyik dengan membawa mandat dari imam-imam kepala untuk menangkap pengikut Kristus di sana dan dibawa ke Yerusalem untuk diadili dan dihukum. Jadi Paulus ini punya latar belakang yang ya kebalikannya dengan anugerah Kristus ya, dia pembunuh pengikut Kristus. Tapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya pada saat Paulus menuju ke Damsyik untuk menangkap dan mengadili pengikut-pengikut Kristus. Dia menampakkan diri sebagai sinar yang mengelilingi dia. Terus dia rebah ke tanah. Terus Tuhan bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mungkin kita bertanya ya, ngapain sih Tuhan cari orang yang jahatnya kayak gini gitu loh. Kan orang baik banyak. Buat pengikut Tuhan, orang kayak gini udahlah, biarin aja gitu, hidup dalam hidupnya nggak karuan ini, nggak usah dicari-cari. Nah sekarang kita baca ya di 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah kita belajar ya, kadang-kadang kalau kita ngelihat kok itu orang-orang jahat kok nggak mati-mati sih ya, hidupnya panjang gitu ya. Terus Tuhan kadang-kadang masih kasih kesempatan buat kasih tobat lagi, kasih waktu lagi buat bertobat. Nah kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu begitu besar. Dan Tuhan mengasihi kita semua umat manusia. Dan Tuhan mengatakan Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan tabib. Maka kadang-kadang kelihatannya orang jahat kok hidupnya masih dikasih hidup. Tuhan masih kasih kesempatan orang itu untuk menerima keselamatan, bertobat dari jalannya yang salah dan menjadi pengikut Tuhan. Tadi nyambung soal papa saya tadi. Jadi pas umur 29 itu dia terima Yesus sebagai juru selamat karena anaknya yang buta sudah melek. Setelah itu hidupnya balik lagi ke hidup yang lama. Gitu-gitu lagi, awut-awutan lagi, dansa lagi, melayani Tuhan cuman sebagai janjinya ya dikit lah, jadi penterjemah para misioner yang datang ke Indonesia gitu. Sebentar lagi malamnya hidupnya awut-awutan lagi. Nah Tuhan itu masih penuh kasih karunia kepada papa saya, dihajar lagi untuk memanggil dia ke jalan yang benar. Udah Kak Uci saksikan juga, itu kan Handoyo anak pertama, itu anak kedua lewat, ketiga lewat. Nah anak keempat itu yang mama saya hamil dan janinnya berusia 6 bulan, janinnya mati dalam kandungan. Dikeluarin gak bisa karena mama saya udah gak punya tenaga, darahnya pendarahan selama 40 hari. Tapi kalau didiemin janin yang mati itu jadi bikin ibunya meninggal karena udah jadi busuk di dalam gitu. Dan itu kembali papa saya diingatkan akan janjinya untuk mengikut Kristus, bahkan menjadi hamba Tuhan. Dia berdoa lagi minta ampun, sama kisahnya seperti Tuhan menampakkan diri kepada Paulus.
pada saat itu papa saya juga bilang dia ketemu Tuhan pada saat dia mendoakan istrinya, mama saya gitu. Karena dokter udah bilang, Pak ini ibunya HB-nya tinggal 2, malam ini ibu ini akan mati karena darahnya habis dan janinnya busuk di dalam perutnya. Nah itu papa saya kembali mengingat janjinya kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kesempatan lagi, papa saya mendoakan mama saya, dan saat itu juga mama saya punya kekuatan dengan HB2 itu bisa neken anaknya yang janin yang mati tadi bisa keluar dan HB-nya kembali 12 normal tanpa transfusi darah. Dan lagi-lagi papa saya lari dari panggilan Tuhan, setelah itu gitu lagi hidup yang lama lagi sampai akhirnya pada usia 40. Setelah 3 tahun kita hidup kekurangan, Tuhan masih panggil lagi dengan hajaran hidup kekurangan supaya papa saya benar-benar memenuhi panggilannya. Pada usia 40, papa saya benar-benar menjadi hamba Tuhan full dan melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah biarlah kita yang sudah dipanggil Tuhan sejak usia dini, jangan adik-adik ngerasa benar kita rugi ya kenal Tuhan dari kecil. Mestinya gitu dulu tuh, hidup enak-enak dulu, nurutin hawa nafsu sampai ya 40 lah, kalau enggak 50 lah, udah deket-deket tua gitu baru kenal Tuhan. Nah emang adik-adik tahu umurnya sampai 50, emang adik-adik tahu umurnya sampai 60. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, mestinya kita nikmatin karena hanya dalam hidup karunia, dalam hidup kita di karunia Tuhan itu ada sukacita yang benar-benar sejati, ada damai sejahtera, sedangkan kenikmatan dunia itu hanya memberikan kenikmatan yang sementara. Buktinya papa saya tuh pas khotbah sampai khotbah umur 50, 60 dia bilang kalau setiap kesaksian, aduh saudara-saudara saya nyesel baru kenal Tuhan sungguh-sungguh usia 40. Coba sejak dulu, sejak usia saya masih muda, lebih lama lagi saya menikmati kasih karunia Tuhan, lebih lama lagi saya menikmati anugerah Tuhan, hidup benar-benar dalam damai sejahtera. Jadi adik-adik jangan pernah nyesel kalau kenal Tuhan sejak usia masih muda, justru bersyukur, dan kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan takut dan gentar sampai saatnya nanti Tuhan menjemput kita sebagai gerejanya, sebagai mempelainya. Nah sekarang kembali ke kisah Paulus nih. Setelah dia ketemu Tuhan, terus ngapain? Kita baca di kisah 9 ayat 6 sampai 9. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang jua pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Setelah itu Tuhan bilang, bangunlah, pergilah ke kota sana. Terus Paulus dengar, terus teman-temannya yang nganterin dia tuh juga termangu-mangu karena dengar suara tapi nggak lihat orangnya. Terus akhirnya Paulus melek dan Paulus menjadi buta. Akhirnya teman-temannya yang seperjalanan itu menuntun Paulus masuk ke kota Damsyik. Nah sekarang selanjutnya kita baca lagi ya sekalian ya di kisah 9 ayat 18 sampai 19a. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Ini dari tadi kisah 9 ayat 6 sampai 9 sampai ke kisah 9 ayat 18 sampai 19a itu berlangsung jaraknya 3 hari. Jadi Paulus tuh buta 3 hari. Terus dikasih tahu pergilah ke kota Damsyik dan tunggulah di sana. Nanti ada orang yang namanya Ananias akan datang mendoakan kamu dan kamu akan sembuh. Dan Tuhan tuh kalau punya rencana sempurna. Tuhan juga kasih penglihatan kepada Ananias. Ananias, pergilah ke rumah Yudas. Di sana ada seorang bernama Saulus sedang berdoa. Tumpangkanlah tanganmu kepadanya supaya ia dapat melihat. Terus Ananias nih murid Tuhan di Damsyik. Murid Tuhan tuh pasti nurut perintah Tuhan. Cuman dia bilang gini, Tuhan itu kalau gak salah saya dengar ya, orang itu adalah pembunuh murid Tuhan. Dan dia datang ke Damsyik ini bawa mandat imam kepala buat nangkepin umat Tuhan. Dan membawa ke Yerusalem untuk diadili dan kemudian dihukum. Nah jangan-jangan saya juga salah satu murid Tuhan, ntar kesana ditangkap lagi. Tapi Tuhan bilang, turutilah apa yang aku katakan karena Paulus ini adalah orang yang aku pilih. Akhirnya Ananias ini seorang murid Tuhan yang baik, dia nurut, dia berangkat ke rumah Yudas seperti yang Tuhan perintahkan. Dan kita baca tadi di ayat 9,
Kisah 9 ayat 18 sampai 19a, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Jadi si Ananias doain Paulus, terus selaput gugur dari matanya Paulus dan Paulus dapat melihat lagi. Jadi inilah kisah panggilan Tuhan kepada Paulus, seorang yang tadinya membunuhi umat Tuhan, menganiaya umat Tuhan, tapi dipanggil Tuhan untuk menjadi rasulnya yang luar biasa. Kalau adik-adik nanti baca kisahnya, banyak kitab yang dia tulis. Kalau adik-adik nanti ngikutin terus ibadah online di bulan Juni ini, kita ngelihat perjalanan hidup Paulus, bagaimana dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi kalau adik-adik bilang, waduh, latar belakang saya ancur-ancuran, saya udah gak layak terima Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kasih karunia Tuhan sungguh besar. Dan kalau kita baca di 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16, Paulus pernah mengatakan begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya, dan dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi adik-adik jangan bilang saya gak layak terima Tuhan karena latar belakang saya sungguh jelek. Atau adik-adik jangan ngejudge seorang, lu tuh jahat banget, lu gak bakal bisa terima Tuhan, lu gak bakal bisa dapat kasih karunia Tuhan karena lu sudah terlalu jahat. Kita belajar di sini, Paulus dia mengatakan aku orang yang paling berdosa, tapi aku dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan menjadi rasulnya. Tergantung respon kita terhadap panggilan Tuhan. Jadi ini kita baru bulan ini nih ada baptisan di gereja kita. Ada bapak-bapak yang menerima Yesus sebagai juru selamat, menyatakan melalui baptisan usia 78 tahun. Jadi jangan bilang kita rugi kali ya muda terima Tuhan jadi gak bisa menikmati kenikmatan dunia. Atau yang udah tua bilang, waduh latar belakang saya terlalu jelek, saya gak layak terima Tuhan. Hari ini kita belajar kasih Tuhan berlaku bagi kita. Marilah kita merespon kasih Tuhan itu dengan menerima Dia sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan perintahnya sampai Tuhan datang. Dan kalau adik-adik bilang, oh berarti gini aja Kak, kita ikut Tuhan sekarang muda oke lah ya. Terus dosa-dosa lagi, kan minta ampun kan Tuhan baik, kasih karunia-Nya besar. Itu tadi Paulus dosa kayak gitu diampuni, jadi saya tinggal dosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Sebagai penutup, saya kasih ayat Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi jangan pernah anggap remeh kemurahan Tuhan. Biarlah kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dengan seturut firman Tuhan, supaya hidup kita adalah hidup yang penuh berkat dan kita sanggup menjadi berkat dimanapun kita berada. Adik-adik sudah terima ibadah pencurahan Roh Kudus kemarin, kita kembali dipenuhi oleh Roh Allah, dan biarlah Roh Allah menuntun hidup kita supaya kita yang sudah kenal Tuhan ini gak kembali kepada hidup yang lama, tapi kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan ini ada ayat yang dipakai sebagai ayat yang harus kita hafalkan di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini pesan supaya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena keselamatan itu sudah dibayar oleh darah yang mahal, darah yang kudus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan biarlah kita hidup dalam kekudusan dan kita sanggup menjadi saksi supaya mereka yang masih hidup dalam kegelapan dapat mengenal Yesus sebagai juru selamat. Di sini adik-adik yang udah dari kecil ya ikut sekolah minggu, dari kelas playgroup, malah dari bayi digendong. Jadi belum ngerti apa-apa tapi dibawa oleh orang tuanya di PG, masih lagunya happy ya happy ye gitu kan. Terus taat, ikut ibadah terus sampai kelas kecil. Lagunya udah mulai itu lagu apa tuh? Sering salah nih, anaknya Kak Uci juga nyanyi yang aku bahagia gitu. Anaknya Kak Uci tuh waktu sekolah di kelas Betania pulang nyanyi aku bahaya, itu beda dikit tapi itu gawat. Masa aku bahaya ya? Terus sampailah di kelas Kanaan atau kelas Sion tuh udah mulai ngafalin ayat hafalan kan, setiap
masuk kelas, tanyain, ayo ayat hafalannya apa? Pernah tuh di kelas Kanaan ada yang bagus nih adik-adiknya. Jadi ayatnya adalah, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, maka Bapakmu akan melihat yang tersembunyi. Tuh ada anak lagi ngafalin, terus bentar lagi nyampe, ayo ayat hafalannya apa? Jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, maka Bapakmu akan sembunyi. Ya, dia doa, Bapaknya sembunyi. Ya, itu jadi lucu-lucu tuh waktu di Kanaan Sion. Terus waktu di Sion ada lagi yang agak viral nih ayat hafalannya. Itu jadi kebangkitan. Hai maut, di mana sengatmu? Gitu kan. Hai maut, di mana sengatmu? Terus ada anak, ayo ayat hafalannya. Bentar Kak, saya ngafalin dulu di pojok. Kubat kumit. Kirain lagi ngafalinnya serius banget gitu ya. Ya udah, ayo baca. Hai mulut, kita kaget gurunya. Kok hai mulut, emang ada ayat hai mulut, di mana semangatmu? Iya, jadi udah ngafalin di pojok, lama keluarnya hai mulut, di mana semangatmu. Tapi itu sebenarnya hiburan buat kita ya, kakak-kakak sekolah minggu. Kadang-kadang aduh anak-anak sekolah minggu lucu-lucu banget. Cuman sekarang lagi gak bisa begitu tuh, karena anak-anak di rumah, kita di sini tapping buat ibadah online. Cuman tetap kita meyakini bahwa berkat Tuhan buat kita mengalir terus. Kalau kita boleh ada saat ini beribadah kepada Tuhan adalah kasih kemurahan Tuhan. Makanya adik-adik kerjakan selamatnya terus dengan ikut ibadah, dengan taat ya, walaupun di rumah, gak pakai ibadah sambil rebahan, sambil makan popcorn mungkin. Pas kakaknya Firman agak lama ditinggal dulu mandi, ditinggal dulu pesan GoFood, balik lagi gitu. Jangan ibadah yang serius. Dan kita terus berdoa supaya pemulihan terjadi dan kita boleh kembali ibadah di rumah Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan besar bagi kami. Dan biarlah kami yang sudah menerima keselamatan oleh darah yang mahal, darah yang kudus, terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kami sanggup hidup kudus, hidup terus menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami rindu bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Dan tidak lupa kami terus berdoa untuk pemulihan yang terjadi, supaya kami boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah melindungi sepanjang bulan yang lalu, dan kami meyakini perlindungan Tuhan berlaku atas bulan yang baru ini. Bahkan sepanjang umur hidup kami, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Iya, selamat pagi Kak Hadi. Selamat pagi. Kembali kita akan berjumpa ya. Betul. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi bertemu kembali ya Kak iya. ya. Wah, udah awal Juni nih Kak. Betul Kak. Waduh. Udah bulan yang baru lagi ya Kak ya. Lagi, Nggak ya. berasa nih, tapi Betul, tetap betul. semangat, tetap setia Semangat. buat adik-adik semua. Amin, Hebat-hebat betul. semua nih adik-adik. Iya, ya. Nah, hari ini tadi kita sudah dengar firman-nya Kak Agus ya. Betul, Tentang anugerah Tuhan untuk Paulus ya Kak Agus ya. Untuk Saulus Untuk sudah Saulus. diganti ke Paulus. Oh iya betul-betul. ya. Wah, itu anugerah Tuhan yang sangat besar ya Kak Agus Sama-sama. ya. Diampuni ya Kak ya. Diampuni. Dosa-dosa saya ya. Padahal dia udah, waduh luar biasa. Udah membunuh jemaat. pengikut Waduh. Tuhan ya. Tapi tetap Tuhan Tuhan masih mengampuni mengampuni, ya. luar Dan biasa ya. memulihkan ya. Memulihkan, Malah menarik betul. jadi Iya. rasul ya Kak Betul, Agus ya. jadi rasul. Nah, ya. waktu dia tarik jadi rasul tuh salah satu anugerah Tuhan buat Kak Paulus itu, Rasul Paulus adalah matanya bisa melihat kembali ya Kak Agus ya. Pertama buta dulu ya. Buta, terus langsung melihat disuruh, kembali. wah. Nah, kita juga mau ngecek penglihatannya Ngecek adik-adik nih. penglihatannya. Lewat aktivitas nih Kak Agus. Aktivitas apa Kak? Ayo. Aktivitasnya kita mau mencari kata tersembunyi dari kotak acak kata sebagai berikut Kak Agus. Gitu ya. Nah,
Berapa kata kira-kira Kak? 6 kata total. Ada 6 kata ya? 6 kata, betul. Gimana ini? Ya, kita mau lihat dulu ini kotaknya nih Kak Agus Ya, ya. kotaknya Kita lihat dulu ya, seperti apa ya? ini nih. Oke, ya seperti Kak itu Agus ya. ya. Betul. Banyak itu kata-katanya banyak, Kak ya. hurufnya banyak, benar. hurufnya banyak, tapi Ah. adik-adik mencari 6 kata. 6 kata ya. Itu nama orang dan nama kota saja Kak Agus. Oh, nama Ya. orang, nama kota. Dan Ada nama kota. Ada hubungannya dengan firman nggak tadi Kak? Tentu. Ada ya pasti tentu. ya. Oke. Nah, adik-adik bisa mencari nama orang dan nama kota Ah. dalam kotak tersebut Iya. 6 kata saja. 6 kata. Tapi semuanya berhubungan dengan firman hari ini Kak Agus. Berhubungannya. Heeh. Nah, itu gimana Kak? Kata-katanya bisa dari atas ke bawah, Bisa. dari bawah ke Bisa atas. bacanya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri Oh, gitu ya, diagonal. Pokoknya adik-adik udah ahli dah, Udah ahli. udah pernah gitu ya. Nah, Oke. tapi kalau ketemu kata apel gitu ya, itu bukan, karena Bukan. itu nama buah ya, Nama Kak buah Agus, ya. nama buah. Kalau ketemu gajah, bukan juga, Bukan juga, karena nama ya. binatang. Betul, ya. betul. Harus cari nama orang dan nama kota. Nama orang dan nama kota. Iya, Ingat ya. 6 saja adik-adik. 6 ya, kata 6 ya. saja. Iya. Kita adu cepat ya Kak Agus ya. Ada berapa pemenang Kak? Nanti ada 5 pemenang. 5 pemenang yang paling cepat ya. Betul. Wah, Detailnya adik-adik bisa lihat di description box ya Kak Agus betul, ya. ya. Nah, kemudian dikirimkan secepat-cepatnya untuk mendapatkan souvenir menarik ya Souvenir Kak Agus. menarik, oke, ya. Oke. Oke, itu aja aktivitasnya Kak Agus ya. Ya, baik. Oke, sampai berjumpa kembali adik-adik di lain Ya. kesempatan ya. Silakan Tuhan berkati. bermain. Ya. Selamat beraktivitas. Sama.